Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-henti untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa berkesempatan untuk mengkaji, untuk mencari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kajian Syu'abul Iman dimulai, mari kita bersama membaca suratul Fatihah. Ditujukan untuk musannif, pengarang kitab ini, untuk guru-guru kita, untuk kiai-kiai kita yang telah mengajarkan ilmu ini, sehingga manfaat sampai kepada kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan amal ibadah mereka, amal soleh mereka, iman Islam mereka diterima Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menempatkan mereka di sisinya dengan tempat yang terbaik, dengan surga yang terbaik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa, mari kita bersama membaca nazoman yang sudah diajarkan, yang sudah kita kaji bersama beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin ghasu'an fatutamamu hadhi buyutu min kitabil kushimi man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabati madar syamsun fis samai wa'anjumu imanuna bid'an wa 'ainu syu'batan yastakmilanha ahlu fadli ya'zumu. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yawmi yaqnal 'alamu wal ba'thi wal qadri al jalili wa jam'ina fi mahsyari fihi al khalaiqu tahsyamu wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wa hubbub ilaka khaf ali ma'aqabihi wal rahmatir jutawakkalan ya muslimu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hari ini kita akan menjelaskan cabang iman yang ke-14, 15 dan 16 insyaallah. Dibuka kitabnya, dibuka catatannya, dengarkan baik-baik. Akan saya bacakan, setelah itu nanti kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub nabiyaka summa azim qadrahu
wabkhal bidinika ma yura bika ma'thamu wahbub nabiyaka thumma azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika ma'thamu wahbub nabiyaka thumma azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika ma'thamu. Sekarang dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub nabiyaka thumma azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika ma'thamu wahbub nabiyaka thumma azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika ma'thamu. Sekali lagi. Wahbub nabiyaka thumma azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika ma'thamu wahbub nabiyaka thumma azim qadrahu wabkhal bidinika ma yura bika ma'thamu. Bismillahirrahmanirrahim. Cabang iman yang nomor 14, wahbub nabiyaka, dan cintailah nabimu. Jadi dalam bait ini kita sebagai umat Islam, sebagai bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib mencintai nabimu, wajib mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, bagaimana cara mencintai Nabi Muhammad SAW? Tentunya sebagai tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita harus berani, kita harus bangga bisa mengamalkan apa-apa yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya. Itu sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi menyuruh apa kepada kita? Nabi menyuruh kita melakukan ibadah-ibadah sunnah, misalnya dari mulai sholat, qobliyah ba'diyahnya kita belajar untuk melakukannya. Surat tahajudnya kita belajar untuk melakukannya, menuntut ilmunya, membaca Al-Qur'annya, ya. Kemudian kalau sholat kita memakai baju yang putih, memakai wangi-wangian. Kalau mau Jumatan kita sunnah mandi dulu. Kita juga sunnah juga memotong kuku tiap hari Jumat. Itu adalah salah satu di antara atau beberapa contoh di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita cinta kepada beliau, cinta kepada Rasulullah, maka perintah-perintah itu wajib kita lakukan, wajib kita laksanakan, tentunya dengan kemampuan kita. Begitu pula dengan larangan-larangannya, misalnya kita harus berani untuk menjauhi, kita harus berani meninggalkan larangan-larangan tersebut. Apa di antaranya larangan Kanjeng Nabi itu? Misalnya Nabi kita melarang untuk bercakap-cakap ketika kita sedang berada di toilet, sedang berada di kamar mandi. Itu nggak boleh, apalagi kita sedang di AB. Atau contoh-contoh yang lain lagi, misalnya Nabi melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam makan, ya, karena berlebih-lebihan adalah merupakan perilaku syaitan. Hal ini juga sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, itu adalah salah satu contoh di antara bagaimana cara mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni dengan cara kita melaksanakan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Yang selanjutnya adalah cabang iman yang nomor 15, tsumma azim qadrahu. Kita dianjurkan
maka diwajibkan kita itu mengagungkan Rasulullah SAW, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Mengagungkan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu bentuk dari cabang iman yang nomor 15. Bagaimana cara mengagungkan Nabi Muhammad SAW? Tentunya kita harus memuliakan beliau, harus santun kepada beliau, harus ramah kepada beliau, harus menempatkan beliau di tempat yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Kemudian kita juga harus tentunya sering-sering membaca sholawat untuknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah salah satu di antara cara mengagungkan Rasulullah SAW dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Bahkan di antara lagi yang lainnya adalah beberapa kali dalam sehari semalam kita menyebut nama beliau di dalam azan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam sholat juga demikian, baik sunnah maupun fardu. Bahkan dalam puji-pujian juga sebelum sholat, setelah azan biasanya ada puji-pujian, kita sering membaca sholawat. Itu adalah salah satu bukti, diantaranya adalah untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Kemudian cabang iman yang 16 adalah wabkhal bidinika ma yurabika ma'famu. Cabang iman yang nomor 16 adalah bakhil terhadap agamamu. Ya, bakhil terhadap agamamu jika apa yang ada pada dirimu adalah dosa. Jadi maksudnya adalah kita harus menjual mahal terhadap agama kita. Jangan jual agama kita dengan agama yang murah. Jangan gara-gara Indomie, atau gara-gara kita makan mie, gara-gara kita diberi mie, gara-gara kita diberi sumbangan, gara-gara kita diberi bantuan oleh orang lain yang bukan muslim, kemudian iman kita tergadaikan, Islam kita tergadaikan. Jangan sampai seperti itu. Ya, atau jangan gara-gara karena mau diberi kedudukan, mau diberi pangkat, diberi jabatan, kemudian agama kita tergadaikan. Gara-gara itu semua. Maka cabang iman yang nomor 16 ini adalah kita harus bakhil terhadap agama yang kita miliki. Jangan dianggap agama kita adalah murahan, mau ditukar, mau dijual dengan apapun. Jangan sampai demikian. Agama kita lebih mahal dibanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Qami'ut Tughyan dijelaskan, ketika menjelaskan bait ini ada sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau memerintahkan pasukannya untuk melakukan ekspansi, untuk melakukan sebuah misi peperangan ke negara Romawi. Tetapi dalam perjalanannya ternyata pasukan Umar bin Abdul Aziz ini adalah ada 20 orang yang ditawan oleh Kaisar Romawi, oleh Raja Romawi. Nah, di antara 20 itu kemudian dieksekusi satu persatu, ditanya, ya. Yang pertama ditanya oleh Kaisar, wahai tentara, wahai tentara Umar bin Abdul Aziz, wahai tentara Islam, kira-kira kamu mau nggak kalau masuk agama saya, tinggalkan agama kamu, ya? Nanti kamu akan diberi kedudukan, diberi jabatan, akan dijadikan sebagai gubernur atau kepala negara di tempat yang sangat besar, di daerah sangat besar sekali. Kemudian tentara itu menjawab, saya tidak akan menjual agama saya tidak akan menjual keimanan saya lebih baik mati dalam keadaan Islam daripada hidup dalam keadaan kafir. Maka sontak Kaisar Romawi itu marah, sehingga kepalanya dipenggal di alun-alun, kemudian kepalanya menggelinding di alun-alun itu sambil membaca surat Al-Fajr, ya, Wal Fajr itu. Al-Fajr ada ayat terakhir di sana, ayat terakhir,
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, setelah itu mati, kemudian Kaisar memanggil tentara yang nomor 2. Ya, pertanyaannya sama seperti tadi, kamu kalau mau masuk agama saya, tinggalkan agama kamu akan diberi jabatan, akan dijadikan sebagai seorang gubernur, seorang pimpinan di sebuah wilayah, di wilayah yang besar, akan diberi seorang perempuan yang cantik, diberikan permaisuri yang cantik, dan harta benda yang banyak tentunya, diberi kekuasaan. Kemudian tentara yang kedua mengatakan, saya tidak mau, saya menolak, lebih baik saya mati dalam keadaan Islam daripada hidup dalam keadaan kehinaan. Akhirnya Kaisar marah juga, dipenggal juga kepalanya tentara yang nomor 2 ini di alun-alun. Nah, ketika dia meninggal itu dalam keadaan kepalanya putus, dia membaca Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 21 sampai dengan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Ya, kemudian dipanggil lagi pasukan yang ketiga, tentara yang ketiga. Tapi tentara yang ketiga itu dengan pertanyaan yang sama. Tentara yang ketiga ini imannya masih pelin-pelan, sehingga tentara yang ketiga ini berani murtad, berani keluar dari agama Islam, ya, demi jabatan, demi kedudukan, demi harta benda, demi wanita cantik. Ya. Ketika dia menjawab seperti itu, dia mau diajak untuk memeluk agama Romawi. Ya. Kemudian salah seorang di antara menteri dari Kaisar itu mengatakan, sebelum orang ini diberikan sebuah SK, diberikan keputusan sebagai pejabat, dia ingin membuktikan tentang kesetiaan dia kepada Kaisar Romawi. Apakah benar apa yang diucapkannya itu? Maka Kaisar langsung mengatakan kepada tentara itu, wahai tentara, kalau kamu memang setia kepada saya, kamu berani nggak membunuh temanmu? Kemudian dia mengatakan berani, dan dibunuhlah teman-temannya itu. Ya, dibunuh teman-temannya itu. Nah, setelah itu, sebelum diberikan SK, salah seorang di antara menteri itu mengatakan lagi, Kaisar jangan dulu dia diberikan sebuah SK jabatan. Kalau dia diberikan SK jabatan, dia akan berbahaya. Ya, sekarang saja, jangankan kepada yang lain, teman sendiri saja dia bunuh. Dengan teman sendiri saja yang satu agama tadinya tidak setia, apalagi nanti setelah dia menjadi seorang raja, menjadi seorang kaisar, menjadi seorang gubernur misalnya gitu ya, atau sudah dapat jabatan, bagaimana jadinya? Dengan teman sendiri saja dia berani membunuh, dengan teman sendiri saja dia tidak setia, apalagi dengan kita orang-orang Romawi. Maka kemudian dipenggal lagi kepala orang yang ketiga ini. Ketika dipenggal kepalanya, kemudian dia membaca sebuah ayat Az-Zumar ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman haqqo alaihi kalimatul azab, dan seterusnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian, sebagai kesimpulan dari nazam ini, cabang iman yang nomor 14 adalah mencintai Nabi, adalah merupakan bagian dari keimanan. Kemudian yang ke-15, mengagungkan Nabi Muhammad adalah bagian dari keimanan. Dan yang 16 adalah bakhil terhadap agama, ya, adalah bakhil terhadap agama, maksudnya tidak menganggap murah agama yang kita pegang, ya, adalah merupakan bagian dari cabang keimanan kita. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub nabiyaka thumma 'azim qadrahu
wabqal bidinika ma yurubika masamu wa'bud nabiyaka thumma azim qadrahu wabqal bidinika ma yurubika masamu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.